Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita coba akan mereview ini video bagaimana menghasilkan karya kaligrafi dari hot sulus ya, yang kita ambil dari channel Furkan Saka. Channel ini menampilkan bagaimana sebuah karya itu dihasilkan. Ini terlihat dia pakai kertas khusus ya, seperti di modul sebelumnya sudah dijelaskan ada kertas khusus kaligrafi ini, dan itu dia tulis dengan pena Iran, kalam. Kemudian dia pakai meja yang transparan. Meja ini penting bagi Anda, terutama yang masih pemula. Artinya walaupun Anda belum profesional mengerti hot kaligrafi, tapi bisa niru tulisan orang lain, diterawang di meja. Meja itu atasnya mungkin kaca ataupun mika, di bawahnya dikasih lampu, sehingga hasilnya bisa akurat ya. Jadi ada beberapa teknik untuk mencoba. Nah, ini sudah jadi. Kemudian lafal Allah juga demikian. Lafal Allah bisa ditulis dulu pakai pensil, nanti kemudian diikuti penanya sehingga akurasinya lebih terukur. Lafal Allah di sini pakai kalam besar ya, tumar. Ini namanya sulus jali, sulus yang besar. Tentu saja tidak mulus di awal, makanya perlu kalau yang kurang tebal ditebelin, yang kurang mulus dimulusin, dihalusin. Kemudian pinggir-pinggirnya yang masih berantakan bisa dilurusin, tambahin. Yang lebih pun bisa dihapus, bisa dikoreksi. Dihapusnya bisa pakai pensil, bisa pakai penghapus, bisa pakai pisau ya, pisau dikorek pakai pisau. Ini membantu untuk mengakurasikan tulisan itu. Dites, diterawang di meja yang transparan tadi itu, sehingga bisa menyamakan dengan tulisan yang sudah jadi sebetulnya. Ini bagi pemula. Kalau sudah profesional itu mungkin tidak sering pakai seperti ini. Cuma yang profesional sekalipun itu biasa sebetulnya, bukan hal yang negatif pakai seperti ini. Itu untuk memudahkan saja gitu. Dan semua ini bisa ditempuh oleh siapa saja, terutama yang masih baru belajar. Jadi lafal Allah ini sudah hampir selesai. Pada harokat-harokatnya, titik, hiasan-hiasan di dalamnya. Kemudian untuk huruf-huruf yang kecil dipakai pena besi yang kecil, biasa dipakai di pondok pesantren untuk memaknai kitab biasanya. Nah, ini untuk merapikan juga bisa dari situ. Kemudian nah ini yang belum terisi itu diisi, itu dikorek ya, yang lebih pakai pisaunya miliknya arsitek gitu biasanya. Nah, ini proses penempelan hasil dari lafal Allah dan Muhammad tadi akan ditempelkan di kertas yang teksturnya ini ebru ya. Kemudian dikencangkan pakai plastik ya, dilapisin plastik baru dikencengin. Ini gampang kalau buat seperti ini. Ini murni handmade ya, pakai tangan ya, pakai tangan.
karya pakai tangan ini lebih mahal nilainya daripada kita mencetak. Walaupun bagus bisa cetakan, tapi handmade tetap lebih bagus. Kemudian proses finishingnya dipakai list samping dengan sama kertas ebru juga, dibuat simetris, sama seimbang, atas bawah kanan kiri, jangan sampai nggak sama. Nanti setelah selesai ditempel dikasih garis ya. Dikasih garis, nah itu digaris biar kelihatan elegan. Seluruh bingkai tadi dikasih garis. Ini handmade begini nih memerlukan waktu, tapi nilainya lebih tinggi ya. Setelah selesai siap untuk dipajang, ataupun kalau enggak ya bisa dijual, bisa buat hadiah, bisa buat kado ulang tahun, hadiah kepada guru, kepada teman, kepada saudara. Jadi ya bisa dijual karena ini handmade ya, dan tentu saja bernilai. Memang bisa mencetak, tapi mencetak itu kerjaan untuk memperbanyak gitu, dan itu untuk seorang kaligrafer tidak perlu, seninya yang penting. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.